gerakan dari di mana yang terberat beban dari tersebut. Jadi memutar keluar atau masuk derrick bom atau crane itu tidak dibenarkan. Jadi 3 inti ini adalah yang harus diperhatikan. Kalau membacanya kita ada lihat tadi, kemudian ini ada beberapa bisa Anda baca nanti cara mengukurnya, cara pertama dengan cara kedua ya. Bisa Anda baca setelah saya kirimkan tulisan ini. Untuk menghemat waktu saya ini ya, saya lewatin. Kemudian kita juga harus mengenal apanya namanya deckline dan loadline. Ini kita juga sudah dapat dalam teori survei atau inspeksi loadline, di mana loadline itu adalah muatan maksimum dari kapal, maksimum load adalah di garis S. Itu perhitungan yang kita bikin ya, di garis S. Garis S terhadap deckline. Pinggir daripada deck tersebut diukur atau ditandai dengan plat, sedangkan S juga ditandai dengan plat di situ. Itulah yang merupakan yang dikatakan freeboard. Nah, selisih tinggi kapal yang disingkat dengan D atau H, depth atau height ya, dikurangi dengan freeboard ini, itu yang merupakan draft kapal. Nah, draft kapal ini kan dibantu tadi dengan di draft marknya. Kan tidak selalu draft kapal itu di garis S. Ya kan? Mungkin saja suatu saat dia kalau waktu kapalnya kosong, mungkin dia di satu draft mark tertentu. Ini draft mark kan bermacam-macam tingginya. Mungkin dia di garis yang ini. Kemudian ada kemungkinan juga waktu kita membaca di 6 titik tersebut, itu ada mungkin terjadi gangguan. Gangguan-gangguan ini harus kita singkirkan dulu atau kita tunda untuk mengukurnya. Pertama, gangguannya adalah adanya kotoran dan sampah di sekitar draft mark. Pasti kita nggak bisa membacanya, ya kan? Bisa disingkirkan dulu. Keadaan cuaca, seperti gambaran yang saya bikin tadi kan, gelombang begitu tinggi, walaupun kita memakai cup tadi, tapi masih ada kemungkinan tidak terbaca dengan aman ya. Jangankan untuk membaca pelampung yang di dalam cup itu bisa terlihat, cupnya sendiri sudah pontang-panting ya, sudah terlempar ke sana ke sini karena ombaknya begitu besar. Jadi bagaimana kita untuk membacanya? Jadi kalau sebatas cupnya itu tidak terlempar ke sana ke sini, cuman airnya yang naik turun, ya silakan saja kita pakai cup itu. Tapi keadaan cuacanya berarti relatif aman gitu kan. Nah, jadi kalau keadaan cuacanya begitu ekstrim, nah ditunda dulu, jangan diukur. Bagaimana kita untuk mengeluarkan angka? Kan nggak bisa angkanya jelas terlihat. Apalagi arus dan air yang dangkal. Arus akan mempengaruhi posisi bot yang membawa kita itu. Kita susah untuk mencapai titik
draft mark di depan, draft mark di tengah, draft mark di belakang, karena hanya boat kita selalu hanyut oleh arus. Gitu kan. Kemudian air yang dangkal juga jangan dibaca draft, disuruh pindahkan kapal. Karena kalau airnya dangkal berarti kan kapal itu kandas. Walaupun mungkin kandasnya tidak merusak karena dia mungkin duduk di atas lumpur, ada mud istilahnya itu, di air-air yang dangkal seperti di muara itu kan kadang-kadang ada tuh lumpur itu yang belum sempat dikeruk oleh kapal-kapal keruk di sekitar muara tersebut. Kalau Anda sempat nanti survei ke tengah laut ya, di muara seperti Muara Brau, Muara Jawa, di Samarinda, di Palembang ada namanya Muara Sunsang dan sebagainya, itu selalu ketemu sama kita kapal-kapal keruk, ya. Dredger vessel namanya. Nah, kapal keruk itu berusaha terus untuk menggali-gali alur-alur itu supaya alur itu tidak mengalami kedangkalan. Jangankan di muara-muara tersebut, di Tanjung Priuk sendiri, di Tanjung Perak sendiri, itu masih banyak kita melihat dredger vessel melakukan kontrak kerja di situ untuk selalu membuat pelabuhan-pelabuhan itu sempurna sesuai dengan peta yang sudah dibikin, bahwa draft di Tanjung Priuk, Tanjung Perak itu ya mungkin sampai mencapai 9 meter, 10 meter pada alur-alur tertentu, itu harus dipertahankan terus supaya kapal-kapal besar bisa lewat di situ. Jadi kalau dia duduk di mud, berarti draft yang sesungguhnya adalah tidak benar, salah kita menghitungnya. Karena kalau dia duduk berarti kan seharusnya dia mengapung di situ taruhlah 7 meter, tapi karena dia duduk di atas mud, berarti mungkin aja pembacaannya adalah di 6,8 umpamanya. Karena dia sudah duduk di situ. Jadi tidak terapung full. Kemudian masih berkaitan dengan cuaca ya, sinar matahari yang kuat dan air yang dingin, kan? Kalau sinar matahari yang kuat ya mungkin di daerah tropis, untuk membaca saja kita sudah berkunang-kunang matanya, ya kita lupakan dulu untuk melakukan survei. Bisa kita terjatuh nanti ke laut, kan? Air yang dingin juga begitu di daerah Eropa. Itu kalau musim dingin luar biasa dinginnya, kita juga akan salah membaca draft. Mungkin saja draft marknya tertutup sama gumpalan-gumpalan es, gitu kan, sebagainya. Jadi kalau cuaca yang sangat dingin, ya ditunda dulu pembacaan draft. Itulah yang harus diperingatkan, gangguan pembacaan draft. Kemudian di sini ada peringatannya, surveyor draft survei harus berada sedekat mungkin dengan permukaan air pada waktu membaca draft. Jadi kalau kita naik ke speedboat itu, ya betul-betul speedboatnya dekat sekali dengan samping kapal. Mencoba membaca draft kapal besar dengan memakai tangga monyet akan dapat mengakibatkan kesalahan sampai 100 ton. Jadi kita nggak boleh turun dengan vertical ladder, ya. Tangga monyet namanya vertical ladder, karena samping kapal itu kan apalagi di belakang dan di depan kan dia ada kemiringan. Jadi bagaimana kita untuk melihatnya dalam kondisi posisi kita begitu jauh dari kemiringan tersebut. Kalau dengan boat kan kita bisa mendekat di kemiringan tersebut.
Karena dalam menghitung draft itu kalau di body yang miring kan dihitung adalah vertical distance-nya yang dihitung. 10 cm, 1 cm, 20 cm itu adalah vertical distance-nya, bukan daripada kemiringan, jarak kemiringan itu. Nah, itu yang harus dibaca pada posisi kita juga posisi vertikal di atas bot. Nah, ini tentang pengetahuan deductible weight. Tadi kita sudah singgung sedikit waktu saya memberikan rumusan berat muatan sama dengan displacement dikurangi deductible weight. Kemudian ada pengambilan sampel di sini. Waktu kita menghitung semua volume yang berkaitan dengan seperti fresh water, kemudian full oil, itu kita harus cek masalah density-nya. Apalagi untuk menghitung draft di 6 titik tersebut, depan kiri, depan kanan, tengah kiri, tengah kanan, belakang kiri, belakang kanan. Sewaktu kapal sandar di dermaga, itu ada dua kondisi yang berbeda. Satu adalah di pinggir dermaga, kemungkinan di situ ada unsur-unsur air tawar yang mengalir dari pelabuhan. Kemudian yang sisi yang ke laut lepas itu adalah murni adalah kondisi air laut. Nah, belum lagi di belakang draft mark yang di sekitar engine room. Itu sering ada pembuangan sisa pendinginan air dari engine room. Nah, itu juga akan merupakan ada perbedaan density di situ. Nah, di sini ada peringatan-peringatan ya. Density atau berat jenis air di sekitar kapal dapat berbeda karena kedalaman yang berbeda. Tempat yang berbeda sepanjang kapal dari haluan ke buritan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya kan, di daerah kamar mesin itu pasti akan berbeda density-nya. Untuk menghindari pengambilan sampel yang tidak benar, sampel hanya efektif sebelum sesudah pembacaan draft. Sampling jangan dilakukan di dekat saluran pembuang darat. Tadi yang di engine room itu ada cooling water, ballast water. Sampel diambil pada sisi laut, karena pada sisi darat density dapat berbeda-beda. Karena ada air yang tidak bergerak, stagnan antara kapal dan daratan. Jadi kalau mengambil density-nya adalah di sisi yang ke laut. Namun kalau kapal lagi sedang anchorage, ya bisa kiri dan kanan, tapi jangan diambil sampel airnya di belakang ya. Karena yang di belakang itu adalah sampel airnya terpengaruh dengan buangan dari engine room. Segera setelah sampel diambil, density harus dihitung. Itu biasanya independent surveyor yang melakukan draft survey itu sudah bawa alat tester untuk menghitung density tersebut. Jadi sama dengan kita melakukan ini tes COVID ya,
Kan kalau dulu itu menunggu 2-3 hari baru sampel kita bisa diumumkan bahwa kita positif atau negatif. Terus semakin kebutuhan itu meningkat, ya cukup hanya 1 jam, 2 jam, dan sekarang ini malahan hanya dalam hitungan 5 menit sampel sudah keluar hasilnya. Jumlah dan posisi pengambilan sampel itu adalah untuk kapal besar itu adalah 3 sampel seperti tadi, kiri, tengah, dan belakang. Kiri, depan, tengah, dan belakang, kiri dan kanan. Itu adalah 1/6 panjang kapal, setengah panjang kapal, dan 5/6 dari tengah. Itu pada posisi ini ya, posisi hampir sama dengan wilayah-wilayah di Drahmat, sekitar Drahmat. Tapi yang penting adalah mengambilnya pada posisi laut lepas, jangan posisi dermaga. Freshwater density-nya 1000. Nah, dan banyak di sini mengenai penjelasannya, bisa Anda baca nanti. Ada correction, beberapa correction. Ini yang lebih mengarah pada bentuk kapal, forward correction, dan kalau dia mengalami trim dari by stand ya, trim by stand. Ini penerapan rumus-rumus tadi yang kita bikin dari barge diterapkan kepada kapal. Ini ada juga contoh di sini, contoh soalnya bisa Anda pelajari. Ini mengenai equipment dan tools-nya. Ada sounding tape, pasta atau water pass, hidrometer, tabung untuk mengambil contoh air laut. Kemudian diperlukan table yang ada di kapal, draft correction table due to trim, hydrostatic table, displacement correction due to trim, itu semua di kapal ada itu. Ada standar, dan biasanya setiap klasifikasi, apakah dia kelas NK, apa kelas BV, apa kelas PKI, sudah punya table yang sudah approved by class. Ya. Displacement correction due to density, displacement correction due to deflection. Jadi tank calibration table juga ada untuk freshwater tank, ballast tank, FO tank, dan sebagainya. Ini contoh tadi yang saya lihatkan ngambil di kondisi ombak besar. Nah, ini bentuk yang lebih fokus ya, yang lebih fokus. Bentuk ini dibesarkan. Nah, inilah tabung tadi itu. Ada float yang taruhlah ini ya, di angka 7 umpamanya. 7,4 ya.
Jadi puncaknya, dasarnya ombak adalah di 7,4. Sedangkan puncaknya ombak adalah 7,8. 7 meter, 8. Jadi dalam kondisi moderatnya, karena antara 7,8 dengan 7,4 kan sangat tinggi perbedaannya. Mana yang kita mau ambil? Mata kita nggak jelas melihatnya di situ di draft itu. Makanya kita melihatnya fokusnya ke pelampung ini. Pelampung ini dia tidak bergerak dengan cepat. Diambillah di sini 7,6. Kalau angka besarnya di angka 7. Tapi kalau angka besarnya di angka 8, ya ini berarti 8,6. Ini ringkasan dari rumus-rumus yang saya jelaskan di atas tadi. Ini rumus stem correction, kemudian stand correction, correction to the FPP dan sebagainya. Akhirnya didapatkanlah suatu displacement ya, displacement sekian. Sampai nanti akhirnya dapat total kargo setelah final inisial daripada perhitungan tadi itu. Jadi kita hitung draft waktu kapal kosong, kemudian kita hitung lagi draft setelah muatan full. Jadi akan terdapatlah 2 angka nanti displacement sewaktu kapal kosong yang bisa dikategorikan itu light weight, kemudian dapat displacement sewaktu kapal full cargo. Nah, baru kita kurangin dengan deductible weight. Ini ada chat. Sahrul Rahman ya, Sahrul Rahman ini mahasiswa Sahrul Rahman hadir ya, sudah saya masukkan sini. Iya Pak. Oke, siapa lagi yang ingin? Siapa lagi? Nggak ada? Saya Pak, Torik. Torik ya. Torik malam atau pagi? Malam Pak. Malam. Torik. Torik nomor berapa biasanya absennya nih? Di bawah Sahrul tadi Pak. Muhammad Torik ya? Iya Pak. Oke, Muhammad Torik sudah saya isi hadir. Oke, kalau tidak ada komen lagi, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Izin Pak. Sama-sama. Ya.